Halo guys, bertemu lagi di channel gua Yusuf Adi. Nah, pada video kali ini kebetulan gua ingin melakukan pengurasan dari minyak rem si NMAX gua ya. Di sini gua menggunakan minyak rem dari Yamaha, yaitu Yamalup Dot 4 cuy. Di sini gua beli ini udah beberapa bulan yang lalu ya, udah pernah gua pakai juga. Ini harganya sekitar 65.000 cuy di online shop resmi Yamaha ya. Di bengkel resmi Yamaha juga harganya sama segitu, sekitar 60 ribuan. Nah, di sini gue akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengurasan minyak rem ya untuk depan dan belakang dari si NMAX gue ya cuy. Di sini gue akan memberitahu kepada kalian seberapa pentingnya menguras minyak rem ya, khususnya untuk NMAX dengan sistem pengereman ABS ini ya. Karena untuk modul ABS dari NMAX ini sendiri dia tuh lumayan rewel ya cuy ya. Apabila misalkan kalian tuh nggak pernah menguras minyak rem gitu cuy, itu akan mengurangi keawetan dari modul ABS-nya itu sendiri cuy. Karena dalam sistem rem ABS itu dia terdapat modul ABS ya. Dia tuh terdapat kayak semacam solenoid gitu di bagian motor dalamnya itu. Nah, itu jika kalian tidak melakukan rutin pengurasan minyak rem ya, nantinya itu akan berakibat fatal cuy. Karena seiring dengan pemakaian ya, untuk minyak rem di kendaraan bermotor sendiri itu nantinya akan tercampur dengan suhu luar gitu cuy, dan besar kemungkinan juga ya untuk minyak remnya itu nanti akan tercampur dengan kandungan air gitu cuy. Nah, itu akan mengakibatkan endapan ya terutama di bagian solenoid modul ABS-nya itu gitu. Nah, makanya penting banget buat kalian, terutama untuk motor dengan sistem rem ABS ya, itu wajib melakukan pengurasan minyak rem cuy. Kalau gue sih biasa pengurasan itu di minimal 10.000 km ya. Nah, untuk si NMAX generasi kedua ini apa saja yang harus dipersiapkan untuk menguras minyak remnya cuy? Untuk NMAX generasi kedua ini kebetulan gue versi ABS ya, ini udah gue ganti kaliper R15. Seperti yang biasa, ini minyak rem dari Yamaha Yamalup Dot 4. Ini tuh diwajibkan banget untuk sistem ABS ini pakai Dot 4 ya, disarankan dari pabrikannya Dot 4, ini yang asli ya cuy. Ya, yang pastinya yang penting juga ini ada kunci ring. Kunci ring seperti ini ukuran 8 ya, ukuran 8. Dan juga selang seperti ini cuy. Ini biasanya kayak selang yang buat di akuarium gitu ya. Nggak usah panjang-panjang, segini aja udah cukup. Dan juga satu lagi wadah cuy, wadah buat menampung si minyak remnya ini ya. Dan juga obeng plus cuy, obeng plus. Nah, di sini karena gua sudah menggunakan tutup minyak rem variasi ya, jadi gua tuh udah nggak pakai obeng plus lagi cuy. Jadi ini hanya cukup pakai kunci L ya, pakai kunci L. Nanti kita akan buka ini juga bagian tutup dari master remnya. Oh iya cuy, di sini gue ingin menyampaikan hal yang nggak kalah pentingnya juga ya. Sebelum melakukan pengurasan si minyak rem ini, sebaiknya itu kalian mengganti kampas remnya dengan yang baru semua ya cuy. Kampas remnya ini kebetulan gue udah ganti dengan yang baru semua depan belakang, jadi tuh ketebalannya sama sesuai standar pabrikan lagi gitu cuy. Jadi nanti saat pengisian minyak rem itu takarannya tuh sesuai mengikuti garis dari si master remnya aja nanti yang di sini ya cuy. Nah, satu lagi, sebelum melakukan pengurasan minyak rem, pastikan kondisi motornya itu berada, dirinya itu tegak ya. Jangan di standar miring cuy. Jadi di standar 2 aja ya. Soalnya nanti kita akan mengisi minyak remnya itu biar lebih mudah gitu cuy. Jadi nggak miring-miring gitu ya. Lanjut, kita melakukan proses yang pertama. Kita bisa kendurkan, kita bisa buka tutup karet dari kaliper remnya ini ya. Kita buka, masukkan kunci ring 8-nya. Ini kita akan kendurkan ya. Dan juga jangan lupa cuy, ini selangnya itu ini kita masukkan ke sini ya.
mohon maaf ya cuy ya, di sini agak sedikit bising soalnya ini di pinggir jalan banget ya, bisa kalian lihat. Jadi mumpung ada waktu luang ya cuy, jadi gue iseng-iseng gue buat vlog aja nih cuy. Nah ini selangnya yang pastikan untuk kunci ring pas ini kita masukkan dulu ya sebelum memasukkan selangnya gitu cuy. Nah di sini gue akan menjelaskan mengapa kita harus menggunakan selang seperti ini ya. Sebenarnya nggak pakai selang tuh juga bisa ya cuy ya. Gue menggunakan selang seperti ini karena agar minyak remnya itu saat dikendurkan nanti dia tidak tumpah kemana-mana gitu cuy. Soalnya untuk sifat minyak rem itu dia sangat panas ya, dia lumayan panas, dia bisa mengikis cat gitu cuy. Makanya di sini gue menggunakan selang seperti ini agar minyaknya itu tidak berceceran kemana-mana gitu cuy, agar lebih rapi ya. Karena jika minyak remnya itu belepetan ke kaliper gitu ya, jika kalian gosok tuh lama-lama untuk catnya itu nantinya akan kekikis cuy. Terutama juga saat kalian nanti mengisi minyak rem dari atas gitu ya, itu usahakan tidak tumpah ke area bodi ya, karena itu akan merusak catnya juga gitu cuy. Pastikan kalian menggunakan kain untuk penutupnya gitu ya. Sini kita kendurkan sedikit aja, yang penting dia tuh kelihatan keluar gitu cuy. Nah ini udah cukup ya, ini udah kendur. Lanjut atasnya kita kendurkan juga cuy, kita buka langsung aja ya. Ini untuk master rem yang bagian depan. Untuk master rem standar bawaan NMAX-nya kalian cukup menggunakan ini cuy, obeng plus ya. Cuman biasanya tuh agak susah dia perlu diketok sedikit baru bisa diputar gitu cuy. Di sini gue menggunakan kunci L seperti ini, dia jadinya lebih mudah ya cuy. Di sini gue menggunakan penutup master rem dari ARM. Yang gue suka juga dari ARM ini, dia bautnya itu nggak karatan gitu cuy. Walaupun dia produk variasi ya, dia tuh nggak berkarat gitu cuy. Nah ini udah kita buka. Nah ini pastikan kondisi motornya berdiri dengan keadaan tegak ya cuy. Soalnya ini kalau misalkan miring sedikit nih rawan banget tumpah ya cuy. Nah ini penutup orinya juga terpasang nih cuy. Kita lepas secara hati-hati ya. Kebetulan ini gua udah beberapa ribu kilometer ya, waktu itu kurang lebih kalau nggak salah tuh udah hampir 10.000 kilometer ya cuy. Ini belum gua kuras lagi. Nah di sini gua menggunakan alat-alat standar ya cuy. Gua nggak pakai suntikan macem-macem. Nah di sini harus hati-hati cuy. Ini nggak boleh sampai tumpah ke bodi ya. Usahakan jangan sampai tumpah ke bodi yang dilapis cat. Soalnya dia merusak cat cuy untuk si minyak rem ini. Pastikan jika kalian ada kain atau ada alas dialasin dulu di sini ya. Nah, sesudah itu setelah selangnya kita masukkan ke wadah ya. Di sini gua nggak pakai wadah gelas, gua pakai plastik kayak gini aja ya cuy. Ini jangan lupa disiapkan untuk minyak remnya. Sudah itu ini udah bisa kita kurangin dikit ya cuy ya. Jadi ini kan kondisinya masih benar-benar penuh ya, tuh bisa kalian lihat sendiri, ini kondisinya masih benar-benar full. Ini kalian bisa pencet-pencet aja cuy, pencet ya sampai minyak remnya itu turun. Kendorin lagi cuy, ini kekunci lagi ya kan. Kita lanjut lagi ya cuy ya, ini udah gua kendorin. Jadi di sini tinggal kita pencet-pencet aja cuy.
Nah ini kebetulan dia turun sendiri ya sebenarnya ya saat kita turunin, cuman pastikan ini kondisinya jangan sampai kering ya cuy. Kondisinya pastikan minyak remnya itu jangan sampai habis banget cuy. Langsung baru kita tuang lagi gitu ya. Di sini sebenarnya nggak perlu dipencet-pencet ya, dia bakal turun sendiri ya cuy ya. Tadi kan kita bisa lihat sendiri kondisinya penuh ya. Tadi gua kendurkan di bagian bawah tuh minyaknya tuh udah ngocor sendiri dia cuy. Nah bagaimana cara mencegah biar ini dia nggak mengalir terus ya, ini bisa kita pencet seperti ini aja udah bisa, udah cukup ya, atau kita mau kencangkan bagian yang sini lagi juga bisa gitu cuy. Cuma sih menurut gua lebih baik ininya aja yang ditekan ya cuy, untuk handle remnya ini gitu, biar minyak remnya itu dia nggak ngocor terus ke bawah cuy. Sebelum minyak remnya di sini kering gitu ya, mengapa gue bilang di sini jangan sampai minyak remnya kering gitu ya cuy. Karena jika kering dia tuh nantinya angin akan masuk ke dalam cuy, ke dalam sistem pengereman cuy. Jadinya kita harus membuang anginnya lagi gitu ya. Jadi itu nanti pekerjaannya akan lebih sulit lagi, lebih repot cuy, untuk membuang angin dari sistem pengeremannya ini gitu. Makanya gue menyarankan kepada kalian saat melakukan pengurasan minyak rem ini, sebaiknya ini jangan sampai dibuat terlalu habis ya cuy. Nah minimal seperti ini gitu cuy. Yang penting tuh dia di bagian dalam lubangnya itu masih tertutup minyak gitu ya. Nanti langsung lanjut kita tambah lagi dengan minyak rem yang baru ya. Nah di sini sudah gua isi, gua penuhin. Pastikan biar airnya itu ini cuy, seenggaknya pastikan kita pompa-pompa sedikit ya, jadi biar bagian modul di dalamnya itu biar lebih bersih gitu ya cuy. Kita bisa tuang sampai penuh dulu seperti yang gua tuang tadi ya, langsung kita kocok-kocok biar bagian endapan-endapan di dalam modulnya itu terbuang semua gitu cuy maksudnya. Jadi jangan langsung kita isi terus kita tutup gitu ya. Jadi minimal kita dorong dulu dengan minyak rem yang baru gitu cuy. Sesudah nanti kondisinya udah berkurang, baru kita ganti dengan yang barunya gitu cuy. Nah di sini cukup seperti ini ya. Yang penting jangan sampai terlalu habis cuy. Nah ini kita kocok-kocok seperti ini. Yang penting usahakan jangan sampai habis, karena jika sampai habis nanti angin akan masuk ke dalam di sini cuy. Nah di sini sudah berkurang ya. Kalau kalian mau lebih bersih lagi boleh dituang lagi sekali lagi aja. Jadi biar benar-benar saluran di dalam modulnya itu bersih tuh, tergantikan dengan minyak rem yang baru ya. Nah, ini pengurasan yang kedua, kita kocok-kocok lagi sampai kondisinya tinggal dikit gitu cuy. Kita kocok-kocok agak keras nggak apa-apa ya, jadi agar kotoran di dalam modulnya itu dia lebih bersih gitu cuy, terdorong dengan minyak rem yang baru ya. Nah pas saat udah tinggal dikit ini harus hati-hati ya cuy, jangan dikocok terus, takutnya itu nanti anginnya akan masuk cuy. Udah kosong. Nah lanjut bagian yang ini, bagian yang di kaliper ini kita kencangkan lagi ya cuy, kita kencangkan sebelah sini. Nah jadi biar minyak remnya itu nggak mengalir lagi cuy. Nah setelah bagian baut bagian bawah kaliper remnya ini kita kencangkan, otomatis minyak remnya udah nggak bisa keluar lagi dari selang itu ya. Nah lanjut ini kita lepas ya cuy, kita lepas. Nah baru ini kita bisa isi lagi cuy,
kita bisa isi minyak remnya dengan yang baru lagi ya. Nah, untuk mengisinya pastikan cukup di bagian batas garisnya aja ya cuy, jangan terlalu penuh, soalnya nanti dia akan tumpah kemana-mana gitu cuy. Nah, ini sebenarnya sekira seperti ini udah cukup ya, udah ada di batas garis level dalam bagiannya cuy. Nah, sudah seperti ini, lanjut kita tutup lagi ya. Nah, ini juga termasuk yang poin yang penting, ini jangan lupa dibersihkan dulu agar tidak ada minyak yang belepetan ke mana-mana gitu ya. Soalnya untuk sifat si minyak rem ini dia lumayan panas, bisa merusak cat gitu cuy. Nah, setelah ini terpasang semua, lanjut kita tutup kembali cuy. Pastikan untuk ini bersih juga ya, nggak ada debu. Dan penutupannya sama seperti saat kalian membuka tadi ya. Jangan sampai ada komponen yang nggak terpasang gitu cuy. Nah, untuk bagian ini pastikan semua terpasang dengan kencang ya, agar tidak ada minyak rem tumpah keluar dari penampungan si master remnya ini cuy. Oke cuy, untuk pengurasan minyak rem dari kaliper depan NMAX ABS ini udah selesai cuy. Cukup mudah bukan? Nah, di sini kita pastikan kita kencangkan lagi ya. Ini selangnya udah bisa kita cabut ya cuy. Kita cabut, kita lihat tuh, ini minyak yang lamanya ya. Minyak sisa pengurasan dari pengurasan kita tadi cuy. Di sini ini minyaknya yang udah bercampur ya. Jadi yang bagian dalam dari modul si NMAX ini udah tergantikan dengan kondisi minyak yang barunya gitu cuy. Nah, ini pastikan kita kencangkan lagi. Cuman ini kencangnya jangan terlalu kencang juga ya cuy, karena untuk dari pentil dari kaliper rem ini dia rawan dol cuy. Pastikan cukup aja ya, nggak usah terlalu dikuat-kuat. Lanjut kita tutup lagi pentilnya. Coba kita pastikan nggak ada kebocoran ya. Ini kita tekan-tekan tuas remnya, pastikan dia tidak ada rem yang keluar dari ujung pentil lah ya cuy. Nah, ini udah aman, udah nggak ada kebocoran. Nah, oke, beginilah cara menguras minyak rem dari NMAX ABS ini cuy. Untuk pengurasan yang bagian belakang itu sebenarnya sama aja, tekniknya sama seperti yang depan ini ya. Untuk alat-alatnya dia juga sama. Yang pasti kalian yang paling penting itu dibutuhkan kunci ring seperti ini cuy, kunci ring nomor 8 ya. Ini yang paling kecil, dan juga selang cuy, selang ya. Selang, wadah penampungan olinya, dan juga obeng plus cuy. Jika kondisi master rem motor kalian itu masih standar bawaan pabrik ya, biasanya tuh dia masih dipakai obeng plus gitu ya di sini ya. Di sini karena gue udah mengganti dengan yang variasi ya, jadi gue tadi menggunakan kunci L gitu cuy. Nah, pastikan untuk melakukan pengurasan minyak rem ini kalian jarak tempuh kurang lebih 10.000 km agar modul NMAX ABS kalian itu lebih awet cuy, tidak mudah rusak gitu ya. Beginilah cara mudah, simple, dan praktis untuk memperpanjang usia modul ABS cuy. Yang pasti kalian tentunya jika kalian motor kalian yang ABS NMAX ya, itu sangat penting banget, dianjurkan wajib menguras minyak rem minimal di 10.000 km ya cuy, dengan minyak rem DOT 4 atau punya
Yamaha seperti ini cuy. Ini Yamaha Loop 4 ya. Ini harganya cukup murah, sekitar 65.000. Ini bisa kalian gunakan berkali-kali cuy. Jadi nggak langsung habis ya, ini bisa beberapa kali. Ini aja masih banyak. Daripada nantinya kalian irit-irit nggak pernah menguras minyak rem dan menghabiskan uang untuk mengganti modul ABS tuh, itu harganya bisa 5-6 juta ya untuk modul ABS itu. Dengan perawatan murah seperti ini, pastinya modul ABS motor kalian itu akan jauh lebih awet usianya ya cuy. Kalian bisa ikuti cara gua barusan. Oke, kayaknya cukup sampai di sini aja ya cuy ya untuk video bagaimana cara menguras minyak rem NMAX ABS ini. Buat kalian ya cuy ya, buat kalian yang belum subscribe channel gua, boleh tolong dibantu subscribe channel gue ya cuy ya, agar channel gua bisa semakin berkembang dan gue bisa terus semangat untuk membuat konten yang bermanfaat buat kalian semua ya cuy. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan untuk seputar dunia otomotif ini, kalian bisa bantu di kolom komentar ya cuy ya. Nanti akan gue jawab satu persatu pertanyaan kalian cuy. Oke, sampai di sini saja untuk konten gue kali ini. See you. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton ya. See you guys.